My Salva. Salam jumpa saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Para pendengar dimanapun berada, saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita semua. Renungan harian pada hari ini terambil dari Injil Matius 5 ayat 5 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tema perenungan kita hari ini, bahagia karena lemah lembut. Sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami, yang bertakhta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dan bersyukur kepadamu atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena saat ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, menguatkan dan menopang hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu saat ini, agar firman-Mu ini akan menuntun kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pendengar dimanapun berada, menurut saudara, siapakah orang yang berbahagia? Dan mengapa mereka berbahagia? Apakah karena memiliki banyak harta, terkenal, atau karena punya jabatan? Mungkin menurut penilaian manusia, iya, orang yang demikianlah yang berbahagia. Padahal nyatanya harta, takhta, dan kehormatan tidak menjamin orang bahagia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pendengar yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil Matius 5 ayat 5 tadi mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan selalu berbahagia. Mengapa saudara yang diberkati Tuhan? Ada 3 hal pelajaran rohani yang kita peroleh dari firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama, sikap lemah lembut merupakan pengakuan bahwa kita manusia yang terbatas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sikap lemah lembut merupakan cerminan orang yang tahu diri. Tahu diri atau sadar bahwa kita hanyalah debu tanah yang begitu rapuh dan mudah hancur. Itulah sebabnya kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Kita tahu diri bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tahu diri bahwa sewaktu kita datang ke dalam dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita tahu diri atau sadar bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kita tahu diri bahwa hidup ini milik Tuhan. Sadar bahwa kita bisa hidup, kita bisa bekerja, dan kita bisa berkeluarga. Semua karena anugerah Tuhan. Orang yang mempunyai kesadaran ini tidak akan lupa diri dalam menjalani hidup ini. Orang yang mempunyai kesadaran ini tidak akan menjadi angkuh, tidak akan menjadi sombong, sekalipun mengalami banyak keberhasilan dalam hidup ini. Orang yang lemah lembut
tidak akan seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran ini membawa kita untuk melihat diri kita lebih jelas. Kita bukanlah manusia yang serba tahu atau serba bisa. Kita bukanlah manusia yang serba mampu. Kita hanyalah manusia yang terbatas dan ada batasnya. Saat kita berhasil, jangan kita menjadi sombong. Saat kita gagal, jangan kita rendah diri dan merasa tak berguna. Semua situasi yang terjadi membuat kita semakin paham dengan diri kita sendiri, yaitu kita orang yang terbatas. Yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sikap lemah lembut merupakan pengakuan bahwa kita memerlukan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap lemah lembut menjadi bukti bahwa kita membutuhkan tangan Tuhan untuk menopang hidup kita. Yesus dalam khotbahnya di bukit, dalam Injil Matius pasal 5 ini, memberikan rahasia hidup berbahagia yang sangat berbeda dengan tawaran dunia pada umumnya. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Pada bagian ini, Yesus seakan sedang menyoroti suatu kondisi hati. Bila dalam hati yang berkuasa adalah ego, maka orang akan merasa mampu tanpa Tuhan, merasa kuat tanpa Tuhan, merasa hebat tanpa Tuhan. Tapi bila hati mempunyai sikap lemah lembut, maka hati itu selalu mau mengundang Tuhan untuk berkuasa di sana. Selalu mau mempersilahkan rancangan Tuhan yang terlaksana daripada rancangan pribadi. Selalu mau berserah pada kehendak Tuhan daripada kehendak sendiri. Hati yang mempunyai sikap lemah lembut akan selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Hati yang mempunyai sikap lemah lembut akan selalu bersedia dikritik, sekalipun kritikan itu datang dari bawahan. Hati yang mempunyai sikap lemah lembut akan berusaha memberi yang terbaik, sekalipun seringkali kurang dihargai. Mengapa? Karena motivasi dalam melakukan semua itu adalah Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah berhenti berharap padanya, sekalipun doa-doamu belum terjawab. Jangan pernah berhenti berserah dan berseru padanya, sekalipun sakit penyakitmu belum disembuhkan. Jangan pernah berhenti percaya padanya, sekalipun keadaan ekonomimu masih kacau sampai pada saat ini. Dia masih tetap peduli pada mereka yang mempunyai hati yang lemah lembut. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, sikap lemah lembut merupakan cerminan hati Yesus sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus sendiri pernah memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut. Dalam Injil Matius 11:28-29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus pribadi yang lemah lembut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar
yang diberkati Tuhan. Yesus mau agar atributnya sebagai pribadi yang lemah lembut menjadi atribut kita sebagai pengikutnya. Mengapa? Supaya melalui hidup kita, orang dapat berjumpa dengan Kristus. Dia mau memakai kita menjadi alat kesaksiannya. Dia mau agar dia dikenal melalui kehidupan kita. Betapa istimewanya kita bila kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Orang tidak melihat kita, tapi orang melihat Kristus ada dalam hidup kita. Karena itu, jadilah berkat Kristus melalui sikap yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut, hidupnya paling berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami pentingnya memiliki hati yang lemah lembut. Kami berdoa, kiranya kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Hamba-Mu pun memohon berkat-Mu bagi para pendengar dimanapun berada. Curahkanlah kasih dan rahmat-Mu atas hidup mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.